Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat RI menonaktifkan Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio karena terbukti melanggar kode etik DPR. Ketiganya dinyatakan terbukti melanggar kode etik sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD RI Jo Pasal 2 Ayat 2. Dan 4 Jo Pasal 3 Ayat 4 Jo Pasal 5 Ayat 2 Jo Pasal 9 Ayat 1, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik. Selama nonaktif mereka tidak mendapatkan hak keuangan anggota DPR RI. Sanksi etik yang dijatuhkan bervariasi. Nafa Urbach dijatuhi saksi nonaktif selama 3 bulan dan Eko Patrio 4 bulan. Sanksi paling berat diberikan kepada politikus Partai Nasdem, Ahmad Sahroni dengan sanksi nonaktif selama 6 bulan. Dalam pertimbangannya, MKD menilai, Sahroni memilih kalimat yang tidak pantas dan bijaksana saat menanggapi wacana pembubaran DPR RI. Menurut MKD, seharusnya Sahroni memberikan tanggapan dengan pemilihan kata-kata yang lebih bijaksana. Namun, terhadap Surya Utama alias Uya Kuya dan Adis Kadir, dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik, sehingga dipulihkan nama baiknya dan dikembalikan kedudukan Uya Kuya sebagai anggota DPR RI. Kemudian Adis Kadir juga tidak terbukti melanggar kode etik. Meskipun demikian, MKD mengingatkan Adis Kadir agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi saat sesi wawancara dengan awak media. Dengan demikian, Wakil Ketua DPR RI itu aktif kembali atau bisa menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat kembali. Dengan keputusan tersebut berarti kelima anggota Dewan yang dinonaktifkan oleh partai politik masing-masing tersebut tetap berstatus sebagai anggota DPR RI periode 2024 hingga 2029. Meskipun kembali diputus nonaktif oleh MKD. Pasalnya, dalam putusan yang dibacakan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 November 2025, MKD tidak menjatuhkan sanksi atau merekomendasikan pemberhentian kepada pimpinan DPR RI. Alasan pemberhentian anggota DPR RI diatur dalam Pasal 239240 UU MD 3. Dalam konteks pemberhentian terdapat 3 alasan, yakni karena meninggal, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Pemberhentian dapat terjadi jika seorang anggota tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap, melanggar sumpah atau janji jabatan, tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPR, dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dengan pidana penjara minimal 5 tahun, melanggar kode etik secara berat berdasarkan putusan Mahkamah Kehormatan Dewan, dan diusulkan pemberhentiannya oleh partai politik yang mengusungnya sesuai mekanisme internal partai. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.